dan dengan gembira berbuah dalam semangat untuk memelihara kehidupan. Teguhkan tekad kami bersama seluruh masyarakat Indonesia untuk terus berjuang mengusahakan kesejahteraan yang berkeadilan, demokrasi yang partisipatif, dan relasi sosial yang berkelanjutan. Semoga upaya kami untuk menghidupi iman kami, melibatkan diri dalam keputusan tersebut, bekerja sama secara sinergis, semakin nyata kami wujudkan melalui pelayanan yang bertanggung jawab dalam kerjasama di antara segenap umat beriman, para imam dan biarawan-biarawan untuk pembangunan keutuhan bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan terbatas, serta pelestarian keutuhan ciptaan. Bersama sahabat rakyat serta semua orang kudus di surga, kami haturkan doa ini kepadamu dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita memasuki minggu Advent yang keempat sebagai masa persiapan kita untuk menyambut kelahiran Tuhan. Kita percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita melalui pribadi-pribadi yang sungguh percaya akan Tuhan. Bunda Maria, Elizabeth, Zakaria, Yohanes Pembaptis menjadi tempat bagaimana Allah berkarya bagi kita. Maka mari kita meneladani semangat hidup Maria dan Elizabeth. Mereka mengandalkan rahmat Allah dan hanya percaya bahwa kasih karunia-Nya pasti dilimpahkan kepada semua orang demi keselamatan. Mari kita siapkan hati, kita membuka diri kita
Mohon belas kasih dan pengampunan Allah agar kita pantas merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kedatangan Putra-Mu sudah makin dekat. Bukalah hati kami untuk menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur atas hidup baru yang akan dianugerahkannya kepada kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan firman. Bacaan dari buku Alkitab. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai Bethlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara suku-suku Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Dia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, yaitu dalam pemegah nama Tuhan Allah mereka. Mereka akan tinggal dengan tenang, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Sebagai gantinya, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakar dan kurban penghapus dosa, engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, sebagaimana tertulis dalam gulungan kita tentang aku." Jadi mula-mula Yesus berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa engkau tidak berkenan." Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat, dan kemudian Ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak Allah, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, mari kita belajar biografi perjalanan Ibu Maria dari Nazaret ke Yehuda atau ke Karim, nama desa tempat Zakaria tinggal. Itu jaraknya 91 mil atau kurang lebih sekitar 145 km. Bisa membayangkan kira-kira dari Timang ke mana kalau 145 km?
Semarang, ya, ke Semarang. Itu perjalanan yang sangat panjang. Kita tidak bisa membayangkan, harus jalan kaki. Pada waktu itu belum ada Honda, belum ada Yamaha, belum ada mobil, belum ada. Yang ada kendaraan itu kuda tunggangan. Kuda itu kendaraannya para prajurit. Jadi hanya orang kaya bisa punya kuda pada waktu itu. Lalu unta itu ya kalau orang cukup berdagang juga punya unta. Yang orang-orang miskin itu kuldi. Kuldi itu di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Kayak kuda, tapi ini hanya untuk membawa beban, bukan kuda untuk berperang yang bisa lari kencang. Kuldi itu hanya tiga beban, jalannya hanya pelan-pelan dipakai untuk membawa beban-beban. Kalau ke ladang itu membawa beban. Ini kuldi. Mungkin Maria waktu itu juga dibantu dengan ini, kendaraan ini. Tetapi kita bisa membayangkan Maria pada waktu itu juga sedang mengandung. Sesudah diberitahu oleh malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan ia juga diberitahu bahwa Elizabeth sanakmu itu pada masa tuanya mengandung pada bulannya yang ke-6 sekarang. Jadi Maria juga sedang mengandung dan mengadakan perjalanan yang begitu panjang. Mengapa dan motivasi apa Maria datang ke tempat Elizabeth? Yang pertama pasti karena keduanya mengalami peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa yang di luar nalar kita. Maria seorang gadis, mungkin usianya sekitar 15 tahun pada waktu itu, dia diberitahu oleh malaikat bahwa engkau akan mengandung. Dia bertanya kepada malaikat, bagaimana mungkin saya belum bersuami? Malaikat berkata, Roh Tuhan akan menaungi engkau, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan mengatasi engkau. Anak yang kau kandung itu berasal dari Roh Kudus, dan ia akan memerintah keturunan Daud untuk selama-lamanya. Maria tidak bisa berkata-kata selain mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sesuatu peristiwa yang di luar nalar kita. Tuhan itu membuat sesuatu yang di luar logika kita. Dan saya kira juga Bapak Ibu sering atau juga pernah mengalami peristiwa-peristiwa di luar logika kita, di luar nalar kita. Tidak mungkin kalau semua itu saya lakukan, ini pasti tidak mungkin. Hanya karena kuasa Allah. Begitu juga Elizabeth. Elizabeth itu sudah menjalani masa tua dan menurut pandangan orang ia dinilai sebagai mandul. Ia dinilai sebagai pribadi yang tidak mungkin punya anak. Maka Zakaria ketika melihat atau didatangi oleh malaikat di bait suci, Zakaria tidak percaya. Apakah mungkin karena istri saya
sudah lanjut usia. Zakaria berbeda dengan Maria. Zakaria tidak sampai pada percaya, tetapi ia meragukan. Ia meragukan, menyaksikan mana mungkin kami yang sudah usia lanjut ini memiliki anak. Dan karena tidak percaya, Zakaria diberi karunia bisu, tidak bisa berbicara. Dan baru ketika Yohanes Pembaptis itu lahir dan harus diberi nama, Elisabet mengatakan orang-orang akan memberi nama Zakaria seperti ayahnya, tetapi Elisabet mengatakan namanya bukan Zakaria, tetapi Yohanes. Dan orang-orang pada bertanya, siapa nama anak ini? Karena adat istiadat kita, anak laki-laki itu harus diberi nama seperti nama bapaknya. Kalau Zakaria berarti dia juga namanya Zakaria. Tetapi Zakaria menulis di sebuah asbak dengan tulisan namanya Yohanes. Ketika dia menyetujui, ketika dia mengimani bahwa Allah berkarya dalam diri Elisabet istrinya mempunyai anak, maka Zakaria kemudian bisa berbicara kembali. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, dua perempuan ini, Maria dan Elisabet, menunjukkan imannya yang sangat luar biasa. Kendati mereka itu tidak bisa memahami rencana Allah, namun mereka percaya. Percaya, itulah yang menjadi kata kunci ketika Yesus menyembuhkan banyak orang. Yesus selalu berkata, imanmu yang menyelamatkan engkau. Kepercayaanmu yang menyelamatkan engkau. Iman, kepercayaan Maria dan Elisabet ini yang memungkinkan Allah hadir menjadi manusia. Iman Maria yang mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Inilah yang memungkinkan Allah, firman Allah itu menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Maka ibu bapak dan saudara-saudari, apa yang dapat kita petik pada Minggu Advent yang keempat ini? Peristiwa-peristiwa Maria, Elisabet, Zakaria, Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada kita semua bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Bagi Tuhan tidak ada hal yang besar. Halangan-halangan, hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan, dan pikiran-pikiran manusiawi tidak mencakup apa yang menjadi pikiran Allah. Bagi Tuhan semua bisa terjadi. Yang diperlukan adalah iman, kepercayaan. Seperti Maria, Elisabet yang percaya bahwa karya Allah itu bisa terjadi di tengah-tengah kita. Yang kedua yang dapat kita petik adalah dalam relasi bersama dengan orang lain, kita diajak untuk mewartakan kabar sukacita, kegembiraan, bela rasa. Di depan itu ada tulisan menghadirkan wajah kerahiman Allah dalam bela rasa yang nyata. Semoga ini bukan hanya tulisan. Semoga ini bukan hanya moto, logo atau slogan yang tidak ada artinya. Tetapi bagi umat iman ini harus menjadi sebuah tindakan konkret, menghadirkan wajah kerahiman Allah dalam bela rasa yang nyata, seperti Maria yang menghadirkan Allah kepada Elisabet dalam kunjungannya, sapaannya
sehingga Elisabet mengalami kegembiraan sukacita. Bahkan bayi yang ada di dalam kandungan melonjak kegirangan karena kedatangan Maria. Itu berarti Maria ini menunjukkan wajah kerahiman Allah. Ia berbeda rasa dengan Elisabet yang sudah tua tetapi harus melahirkan anaknya. Dibutuhkan pertolongan, maka Maria datang dan tinggal di situ selama 3 bulan lamanya, menunggu sampai Elisabet melahirkan Yohanes. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, apa yang dapat kita buat menghadirkan wajah Allah dalam bila rasa yang nyata? Mari kita suka saling berkunjung satu sama lain. Mari kita suka untuk saling menyapa satu sama lain. Mari kita suka untuk peduli terhadap tetangga-tetangga kita satu sama lain. Jangan sampai kalau ada orang yang sedang mengalami kesusahan, penderitaan, beban yang berat, anak ini malah menyukur gitu. Kalau melihat penjual teh malah gondok-gondok gitu. Jangan terjadi kita tidak menghadirkan wajah kerahiman Allah kalau begitu. Maka kalau ada orang yang mengalami kesusahan, penderitaan, beban yang berat, kita datang. Apa yang dapat saya bantu? Apa yang dapat saya perbuat? Mungkin hanya mendengarkan, mungkin hanya menghibur, mungkin hanya memberi sapaan, mungkin hanya memberi senyuman kepada orang itu. Tetapi ini adalah karya Allah yang akan menguatkan kita. Maka mari kita pada perayaan Natal ini kita menghadirkan wajah Allah. Allah yang Maha Rahim itu hadir dalam diri Yesus yang miskin. Ia menderita, ia mau menjadi miskin seperti kita. Maka kita pun juga diajak untuk berbela rasa kepada semua orang, khususnya mereka yang kecil, lemah, miskin, dan menderita. Disitulah karena Yesus mengatakan, apapun yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina, itu kau lakukan untuk aku. Maka kepada mereka kita memberikan sapaan, senyuman, belas kasih, halutan, kepedulian, dan dengan itu kita menghadirkan wajah Allah yang penuh belas kasih. Terpujilah Allah yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita berdiri, kita berbareng iman kita kepada Tuhan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kedatangan Yesus Tuhan dan Penyelamat kita yang dekat. Dialah Sang Putra yang membebaskan kita dari segala kelemahan dan dosa. Di dalam penantian penuh pengharapan akan kedatangannya ini, marilah kita memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa kita. Bagi gereja Allah, Allah Bapa Maha Kasih, jadikanlah gereja-Mu pada cinta kasih yang selalu mencurahkan perhatian kepada penderitaan manusia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia, Allah Bapa Maha Baik, jauhkanlah para bangsa dari peperangan dan pertumpahan darah. Semoga damai sejahtera menguasai hati umat manusia.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir, Allah Bapa Maha Kasih, berkati dan hiburlah mereka dalam perayaan Natal nanti, sebab Kristus telah berkenan lahir sebagai bagian dari orang-orang yang lemah, miskin, dan tersingkir. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita, Allah Bapa Maha Kudus, kuatkanlah kami agar pada hari-hari terakhir menjelang Natal ini, kami mampu menyingkirkan segala rintangan dan godaan, sehingga kami lantas menyambut kedatangan bersama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita dulu sejenak kita melakukan doa kita di dalam hati masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Baik, dengan gembira kami menantikan kedatangan Putra-Mu, sebab kami percaya akan kebaikan dan cinta kasih-Mu kepada umat manusia yang tampak bagi kami dalam diri Yesus penyelamat kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan persembahan kita. Saudara-saudari, marilah kita berdoa supaya persembahan dan persembahan-Mu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, sumber kehidupan kami, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Satukanlah kiranya dengan persembahan Kristus Putra-Mu, sehingga menghasilkan pembaharuan hidup bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama kamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan
sehingga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dengan penuh kasih sayang dikandung oleh Santa Perawat Maria. Dialah yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia datang dan diperkenalkan kepada orang banyak tatkala dia muncul di hadapan umum. Dialah pula yang sekarang menganugerahi kami kesempatan mempersiapkan diri untuk menyambut misteri agung kelahirannya dengan senang hati, supaya kami nanti didapatinya tekun berdoa serta bersukaria memuji Dia. Dari sebab itu, kami memandangkan kidung kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Akulah misteri iman kita.
Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kami saudara-saudari kami yang telah berulang dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang mengharapkan kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita hidupkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Salam damai Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Miserere
kita Yesus Kristus. Dialah Sang Anak Domba yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, semoga tubuh dan darah Kristus membawa kita semua kepada hidup yang kekal. Amin.
marilah berdoa. Ya Tuhan, berkat santapan surgawi yang telah kami terima ini, kuatkanlah kami untuk selalu mengarahkan harapan kami pada kedatangan Putra-Mu yang makin dekat. Semoga kami mampu mempersiapkan kedatangan Putra-Mu itu dalam diri kami sendiri, keluarga, dan komunitas kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan pengumuman-pengumuman dari Tuhan. Pengumuman hari tanggal 1-28 Desember 2024 Minggu Kliwon. Pukul 7 malam ibadah sabda beserta keluarga kudus bahasa Jawa. Pol OMK Organis Saudara Yuda. Prodiakon Timang Bapak Eka Widodo, Bapak H. Butomo. Prodiakon Badan Bapak A. Andi Asmara. Lektor Timang Saudari Sekar. Lektor Badan Guru Winasih. Kostres Bu Tuti Bungalan Bu Wiwi. Kolektan persembahan Bu Sukini Bu Novarioto Bu Dewi Bu Kustini. Piket Imam Agustinus 1. Piket Badan Kelompok 3. Pengumuman pertama, pengumuman baptis bayi. Syarat pendaftaran baptis bayi mengisi formulir yang telah disediakan di sekretariat gereja. Pengumuman kedua, jadwal Natal 2024 Gereja Pusat. Yang pertama, malam Natal tanggal 24 Desember 2024 pukul 18 sampai jam 6 sore. Yang kedua, Natal pagi tanggal 25 Desember 2024 pukul 7.30. Pengumuman yang ketiga, novena putaran ketiga. Gua Maria Sendal Kayu Jogo. Minggu 29 Desember 2024 pukul 10 pagi. 30 menit sebelumnya diawali doa rosario. Dipimpin Romo Andreas Suladi PR. Kor dari wilayah Mandara. Pengumuman yang keempat, ikuti donor darah dalam rangka aksi sosial Natal. Hari Minggu tanggal 5 Januari 2025 dimulai pukul 9 pagi. Selesai misa di Aula Susteran hingga di WC. Sehabis novena, kelompok Kor dan Karawitan latihan bersama. Pengumuman cukup, terima kasih. Besok Rabu itu tanggal 25 di sini adalah misa pagi bahasa Indonesia iringan gamelan. Lalu anak-anak pia mendapat pesanan waktu komini baru diharapkan anak-anak pia dengan membawa persembahan yang disebutkan ke anak-anak Yesus berupa alat tulis seperti pensil warna, buku cerita, buku mewarnai, tempat pensil dan lain-lain. Soalnya itu nanti akan disumbangkan ke TK Wonokerto. Kalau buku tulis tidak, soalnya TK belum menulis katanya seperti itu. Jadi bukunya buku cerita, buku mewarnai atau permainan untuk TK beli. Dan tolong ibu bapak yang cucunya nanti tanggal 25 mau Natalan di sini, nanti tolong disampaikan. Jadi waktu komini baru membawa persembahan
minimal seharga 10, minimal, lebih boleh. Untuk pengumuman berikutnya, ini tadi kami lihat ada prater ini. Nanti kami memberikan waktu untuk prater ini pada setelah pengumuman saya. Ini. Lalu pengumuman berikutnya nanti malam ada novena, novena biasa persiapan menjelang tahun baru itu ada novena di gereja ini. Novena dimulai jam 6:30 nanti malam, dipimpin oleh Bapak I.M. Suyatno. Jangan lupa 6:30. Dan setelah novena dilanjutkan latihan kur bersama kerawutannya untuk persiapan tanggal 26 yang tadi sudah disampaikan oleh lektor dalam novena. Dan juga setiap malam ada novena, juga bisa setelah novena itu bisa digunakan untuk latihan-latihan pentas di tahun baru nanti. Ya, bisa untuk latihan-latihan yang belum latihan. Contohnya ibu bapak orang kesepuan tahun baru juga tampil di novena bisa latihan. Bapak ibu Adi Wiswan juga bisa latihan itu. Juga Natal 25 setelah Natal nanti ada setelah perjamuan Ekaristi nanti kembul bersama untuk jasmani, dan juga nanti sambil makan ada tampilan anak-anak dan juga kelompok keroncong. Jadi nanti makan bersama menikmati tampilan anak-anak dan keroncongan tanggal 25 setelah misa. Berikutnya malam tahun baru itu nanti juga banyak door prize dan juga tampilan-tampilan. Untuk door prize tadi malam sudah ada tampil itu 6 dan ada beberapa hiburan. Dan hiburannya yang belum mencukupi kelihatannya. Masing-masing ibu bapak yang akan menyumbangkan door prize berupa apapun masih diterima. Seksi door prize Mas Wahyu Guru. Dan juga tampilan-tampilan itu nanti jam 8 sampai jam 12 itu membutuhkan waktu 4 jam untuk menjelang tahun baru, renungan jam 00. Padahal hiburan itu memerlukan banyak, 4 jam itu banyak nih. Tadi malam waktu rapat baru 12 hiburan. Tolong ibu bapak masing-masing lingkungan rukun umat yang baru menampilkan satu silakan ditambah sehingga nanti waktu 4 jam itu bisa terpenuhi untuk isian-isian. Yang baru satu silakan untuk menampilkan. Dan juga bapak anggarannya, rencana anggaran untuk tahun baru itu masih jauh untuk iuran yang sudah masuk. Iuran yang masuk itu baru sepertiganya. Yang belum iur monggo dipersilakan segera mengiur. Bendahara Agustinus Mbak Aero, Bendahara Antonius Mbak Tuti. Yang dari siang Pulau Sumandagen. Nggih, ngoten. Ingkang dereng iur monggo anggarannya masih kurang banyak. Ingkang perantauan monggo ingkang badhe ngaturaken sumbangan dengan senang hati. Sithik ora ditambi, oke saya boleh. Demikian pengumuman tambahan dari saya, dan waktu setelah saya prater saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Mumpung ini bertemu umat semuanya prater, monggo prater. Pengumuman dari saya cukup. Terima kasih, berkah dan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Jika sudah mengenal pepatah, adalah kata saya. Perkenalkan, nama saya, nama lengkap, Raden Nasalius Andrianto, tapi saya biasa dipanggil Raden Andre.
asal saya kalau aslinya saya ini dari Kalimantan Barat, Sanggau. Itu kalau dari Pontianak ya dua jam lebih. Asal saya Kalimantan Barat dan saat ini saya menjalankan studi di Seminari Giovanni di Malang, Jawa Timur. Saya live in di sini dari semalam sampai pagi tanggal 20 kemarin malam. Ya. Satu malam saya tinggal di Pakuji. Barulah saya pada di wilayah Timang ini semalam. Saya akan live in di wilayah Timang ini sampai tanggal 2 Januari 2025. Karena tanggal 3 Januari kami sudah habis masa liburan dan sudah harus kembali lagi untuk studi di sekitar. Saya saat ini di seminar ini sudah tahun ketiga, jadi sudah agak lama. Semenjak 2022 saya sudah tinggal di Malang. Kalau di Jawa Timur itu 2021, karena saya masuk di tahun-tahun itu. Jadi jalan 3 tahun lebih. Meskipun itu ya, mohon maaf Bapak Ibu kalau saya masih belum bisa bahasa Jawa, karena mungkin kami juga tinggal di Jawa kan ya ini. Sekian dan saya kalau ingin ngomongin sesuatu lebih mungkin soal besar. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, nanti pada masa Natal ini akan ada 6 pakar yang bikin. 2 dari Keuskupan Sanggau, Kalimantan Barat, yang 1 ada di Timang, yang 1 ada di Manyarang. Nanti hari Senin akan datang 4 pakar dari Angin Mamili, Keuskupan Makassar, yang kuliah di Seminari Tinggi Santo Paulus Yogyakarta. Mereka nanti juga akan live in di paroki kita sampai tahun baru nanti. Maka silahkan nanti berdinamika bersama-sama, brother bisa melihat, belajar di tengah-tengah umat, dan umat juga bisa berkomunikasi dengan frater-frater nanti supaya ya banyak nanti panggilan dari paroki kita. Harapannya menarik orang-orang muda untuk bisa menanggapi panggilan Tuhan. Jadi frater ini frater projo untuk Keuskupan Sanggau, Keuskupan Sanggau Kalimantan Barat. Jadi Kalimantan itu kuliahnya semua ada di Malang. Kalau Makassar itu kuliahnya di Kentungan, di Jogja. Jadi masing-masing keuskupan punya tempat untuk studi sendiri-sendiri. Beberapa yang dari Malang itu Keuskupan Sanggau, Sintang, Ketapang, Pontianak, juga dari Keuskupan Banjarmasin, Tanjung Silor, Palangkaraya, mereka berkumpul studi di Seminari Giovanni Malang. Maka silakan nanti ikut acara-acara di wilayah. Kalau mau ikut angon bebek ya boleh, yang punya bebek atau yang punya bus atau yang punya ngarit, diajak ngarit ya boleh. Nah, kalau di Kalimantan kan tidak ada ngarit, namanya cari rumput kan tidak ada. Semua dibiarkan berkeliling di ladangnya yang luas sekali. Kalau di sini ngarit, cari rumput, kasih makan ayam, bebek dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang sangat menarik. Maka
Silakan dinamika bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga dan tugas kita masing-masing diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari kita pergi, kita semua diutus.